Puji Tuhan, selamat malam orang-orang yang diberkati Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat datang dalam 60 Minutes Worship. Hari ini bersama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan, memperkatakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala musim hidup kita ini yang kita percaya dan firman Tuhan katakan, kasih Tuhan tidak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan Tuhan. Yang mengalami kasih Tuhan boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di tempat ini, di rumah, dimanapun kita menyembah Tuhan saat ini, mari bersama-sama buka hatimu dan nikmati kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena kasih-Mu Tuhan. Bukti nyata bahwa kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Lebih dari segala-galanya, kami ada di tempat ini untuk mengucap syukur, menyatakan kasih-Mu yang melimpah di hidup kami. Thank you Jesus, we worship you. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kami. Kami bersyukur untuk setiap musim hidup kami. Kami datang kepada Tuhan dan berkata, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, untuk kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup setiap kita. Sama-sama akui di hadapan Tuhan saat ini, saudara. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Ini ucapan syukur kami. Kami mau nyatakan, Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dalam hidup kami. Selalu
baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang terbaik yang Tuhan berikan di hidup kami. Kami takkan bisa kasih dan rahmat-Mu. Ini yang kita percaya dan kita alami dalam hidup kita. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Bertolong besar setiamu di sepanjang hidup kami. Untuk segala sesuatu yang terjadi di hidup kami mau menyatakan dan kami mengakui, Bapa, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, dan kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah dalam hidupku, di hidupku. Berterima kasih Bapa, ku berterima kasih. Amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ini ucapan syukur setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dalam hidupku, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan, mari akui bersama-sama besar setiamu sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku naikkan syukurku kepadamu. Buat hari yang Kau beri, selalu setiap hari di hidup kami Engkau Tuhan yang menyertai kami dengan kasih-Mu. Amin. Kasih dan rahmat-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami mau percaya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Bertolong besar setiamu di sepanjang besar setiamu, besar anugerah-Mu, sempurnalah kasih-Mu, sempurnalah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami.
kami, dalam setiap jalan kami. Kasih-Mu menyertai kami Tuhan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu selalu ada. Sebab tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Yang kami percaya bahwa kasih-Mu selalu ada. Kasih-Mu terbukti di hidup kami Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan. Kasih-Mu ajaib dalam hidup kami, dan kami mau bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, kami membawa hati kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sungguh melimpah, yang tidak pernah berkurang, tidak pernah tetap, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Ini yang menjadi ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Tuhan berikan. Gak pernah habis kasih-Mu dan setia-Mu. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ini ucapan syukur kami. Ku naikkan syukurku. Hari yang terbaik, hari yang terbaik di hidup kami. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Mari akui bersama-sama, besar kasih dan setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar kasih-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidup kami. Kasih-Mu selalu menyertai, kasih-Mu Tuhan selalu menyertai hidup kami. Sebab oleh karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang tak terbatas, oleh karena kasih-Mu yang melimpah di hidup kami, kami bisa kuat sampai hari ini Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu memberi pengharapan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini ucapan syukur kami
kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih-Mu, tak pernah berakhir. Amin. Kasih selalu nyata di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kasih-Mu besar, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tetap hati kami mau berharap hanya kepada kasih-Mu, kasih yang gak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Lebih lagi kami mau mengakui di hadapan Tuhan saat ini, Bapakku yang baik, amin. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku perlu Engkau yang ku perlu, amin. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih-Mu, tak pernah berakhir kasih setiamu, amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Tak pernah berakhir kasih-Mu, kasih dan setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Ini yang menjadi pengakuan setiap kami di hadapan Tuhan saat ini, bahwa tidak pernah berakhir dan tidak pernah berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Selalu nyata menyertai langkah hidup kami, menyertai keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang ada dalam hidup kami. Kasih-Mu, Tuhan, tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan, melimpah atas setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Bersukacitalah setiap kami yang pengharapannya hanya ada di dalam Engkau. Diberkatilah setiap kami yang selalu berharap kepada kasih-Mu, Tuhan. Segala-galanya di hidup kami hanya Yesus, Tuhan. Kalau saudara setuju dengan saya, mari saat ini kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dan nyanyikan bersama-sama. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setia selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Tak pernah berakhir kasih-Mu, tak pernah berakhir. Untuk itulah kami mau
kasih-Mu selalu ada Tuhan. Dalam segala keadaan kasih-Mu selalu nyata Tuhan. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Di tempat ini Kau menemukan setiap hati yang mau berharap hanya kepada kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terindah, Engkau yang terbaik. Kasih-Mu dan sayang-Mu atas kami melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berlimpahlah kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Ini yang kita percaya. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Oh, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kasih-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Tuhan, Engkau tempat penghiburan bagi setiap kami. Mari akui bersama-sama dan katakan kepada Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Kasih-Mu indah di hidup kami. Amin, amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Setiap kita yang memerlukan Tuhan, mari sembah Dia. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu. Yes, kami temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang dekat dengan setiap kami, yang jauh dariku. Jesus, we call upon your name. Kami panggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu. Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes. Seruan kami sampai kepadamu. Dengar seruan hatiku
hati yang terluka dibalut dengan kasih-Mu Tuhan. Setiap hati yang kecewa dihiburkan dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berlari kepadamu, menara perlindungan bagi setiap kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kasih-Mu memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun kami sedang menyembah Engkau. Kasih-Mu menghibur setiap kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Mari terima kekuatan yang baru di dalam Tuhan, saudara. Izinkan kasih Tuhan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara hari ini. Setiap orang yang membutuhkan, nyanyikan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan
Tuhan, kami mau selalu dekat dengan kasih-Mu. Sebab hanya dekat dengan kasih-Mu, jiwa kami tenang, hidup kami aman di dalam kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah atas setiap kami yang menyembah Engkau. Tuhan, dengar pengakuan kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Amin. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, ini yang kami tahu. Tuhan, ini mengenal hatiku. Jauh melebihi semua, bahkan yang terdekat sekalipun. Yang terdekat sekalipun. Engkau dengarkan kerinduan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku dengan kasih-Mu Tuhan. Kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, amin. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku. Segala keadaan kami Kau terima kami Tuhan. Dengan sepenuh Walau dunia lihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku, sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang
bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan. Sehabis hujan, Sehabis hujan, nyanyi sama-sama. aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Rahmat baik bagiku, semua yang dalam setiap musim ada Tuhan yang menyertai setiap kita, saudara. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan sama-sama dan nyanyikan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Saya yakin dan percaya saudara lebih bisa lagi menyanyikan di hadapan Tuhan. aku ada hari Karena kau baik dan sangat teramat baik Tuhan. teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Dalam setiap musim kita mau nyatakan sama-sama. indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Mari buka hati sama-sama, menikmati kasih Tuhan di tempat ini. Nyanyikan saudara, indahnya. indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sungguh kami menyadari bahwa kami ada hari ini karena kebaikan Tuhan yang gak pernah habis, gak pernah habis, gak pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan selalu kau sertai kami dengan kasih setiamu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan itu adanya kami hari ini. Apa yang kami nyanyikan keluar dari hati kami yang penuh kenikmatan akan kebaikan-Mu yang gak pernah berhenti. Kami mengucap syukur Tuhan. Nah, sebentar firman Tuhan dibagikan Tuhan, biarlah setiap hati terbuka dan Engkau yang berfirman bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online, 60 Minute Worship kali ini mengangkat tema kasih Tuhan. Saya ambil subtema satu lagi, kasih Tuhan yang tetap memeluk walaupun berantakan. Saya rasa kita pernah ngalamin ini. Ketika kita menyiapkan segala sesuatu dengan baik, tetap aja ada bagian di mana kekacauan terjadi di situ. Kita lagi ngerjain pekerjaan kita di meja, tahu-tahu ketumpahan kopi. Kita lagi ngerjain skripsi teman-teman yang mahasiswa, tahu-tahu enggak nge-save, lampunya mati. Atau malah ada beberapa hal bagian dari kita ketika kita lebih mencurahkan emosional kita dan akhirnya kita melakukan kesalahan dan bikin banyak berantakan. Dan banyak kekacauan lainnya yang akhirnya merusak banyak hal. Betapa cepatnya kita bikin kekacauan di kehidupan kita. Betapa cepatnya dan mudahnya kita bikin kesalahan dalam kehidupan kita. Tapi anehnya, di tengah semua kekacauan itu, Tuhan gak pernah blok kita. Tuhan gak pernah kalau di Facebook langsung unfriend kita di Instagram. Tuhan gak pernah mute kita biar gak berisik nih anak nih, saya gak mau dengerin lagi. Tapi Tuhan tetap sabar, setia, dan memeluk kita.
Alasannya apa? Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Singkat cerita, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang kenal betul artinya jatuh, artinya gagal, dan artinya dipulihkan. Dia menulis ini bukan di puncak kejayaannya sebagai raja, tapi dia menulisnya setelah melewati lembah kelam dosa dan penyesalan. Jadi waktu Daud berbicara tentang kasih Tuhan, bukan sekedar teori, tapi luka yang sudah diampuni. Mazmur 3 ayat 8 tulis seperti ini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ternyata alasannya kasih Bapa atau kasih Tuhan itu bukan reaksi dari perilaku kita yang baik. Bukan. Kasih Bapa itu ternyata refleksi dari karakternya sendiri. Pantesan ketika kita gagal, kasihnya gak pernah habis. Pantesan ketika kita rusak, kasihnya gak pernah berhenti. Karena kasih itu bukan reaksi dari kebaikan kita, tapi kasih Bapa refleksi dari dirinya. Kalau kasih manusia berubah karena situasi, kasih Tuhan tetap karena sifatnya. Dia mencintai bukan karena kita baik, dia mencintai karena memang dia yang baik. Ayat 9 dan 10. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Daud menulis ini dengan rasa herannya. Tuhan tahu persis dosanya Daud. Pembunuhan, perzinahan, penyalahgunaan kuasa. Tapi Tuhan gak memperlakukannya setimpal. Harusnya seimbang dengan pelanggaran. Tapi di sini kasih Bapa melampaui keadilan dengan belas kasihan. Bukan berarti Tuhan ngabaikan dosa, bukan. Tapi dia yang menanggungnya. Ini bayangan akan apa yang Kristus kerjakan di kayu salib. Yesus menerima perlakuan yang setimpal dengan dosa kita, supaya kita menerima kasih-Nya dan anugerah-Nya yang gak terbatas. Ayat 11 dan 12. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Ayat ini menggambarkan hiperbolis yang ada, yang indah banget. Setinggi langit di atas bumi. Menggambarkan ada kasih yang gak terukur. Gak terukur dengan apapun. Ada kata sejauh timur dari barat, dijauhkan kesalahan dan pelanggaran kita. Menggambarkan bahwa dia punya pengampunan yang gak ada batas. Kalau manusia sering berkata, saya maafin tapi saya gak bisa lupa. Saya maafin tapi lu jangan lewat muka gue lagi deh. Tapi Tuhan bilang ini, saya ampunin dan saya gak akan pernah ingat lagi. Makanya di Ibrani 8:12 bilang, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow. Dan ayat 13 bilang begini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini jadi bagian yang luar biasa lagi buat saya khususnya. Daud menggambarkan kasih Tuhan seperti seorang ayah. Buat saya pribadi, papa saya, teladan saya. Papa saya orang yang gak ada cacatnya di mata saya. Walaupun saya pernah dipukul, tapi saya gak pernah ngelihat sebuah kesalahan dalam kehidupan dia. Dia benar-benar teladan dalam hidup saya. Daud menggambarkan kasih Tuhan seperti seorang ayah yang sayang sama anaknya. Dalam bahasa aslinya menggambarkan tentang kasih yang lembut, melindungi anak-anaknya. Daud ingin kita tahu dengan Mazmur ini bahwa Tuhan bukan hanya hakim yang mengampuni, tapi Dia Bapa yang memeluk. Dia hanya berkata gini, kamu bebas. Tapi Dia juga bilang gini, kamu punya saya. Kasih Tuhan bukan sekedar membebaskan,
tapi dia juga membesarkan kita dalam arahannya. Kenapa? Dan ayat 14 dari penutupnya, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ini ayat yang sangat menenangkan sekaligus menegur kita dengan lembut. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita mudah goyah. Kita kadang kecewa dengan diri kita sendiri. Tapi kita lupa satu hal. Tuhan gak pernah lelah mencintai kita. Dan inilah kasih yang gak menyerah. Bahkan pada anaknya yang berantakan. Saya teringat cerita beneran di saya yang terjadi waktu saya ini orangnya iseng kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu. Saya isengin adik saya. Saya setiap kali pergi sama keluarga kalau nginep, adik saya selalu bawa bantalnya yang kucel. Bantalnya yang udah bau iler. Bantalnya yang buat saya menjijikkan. Dia selalu bawa pergi, mau kemanapun dia bawa pergi. Karena gak bisa tidur tanpa bantalnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang senyum-senyum istrinya begitu kali ya. Atau anak-anak ada yang begitu. Adik saya begitu. Singkat cerita, suatu saat saya ngumpetin bantal adik saya. Saya umpetin, dia ngerasa udah masukin di mobil. Pergi sama keluarga dan dia gak bisa tidur karena bantalnya saya umpetin. Besoknya saya balikin. Tapi saya sambil bertanya begini. Apaan sih yang lo harapin dari bantal bau ini? Bikin lo gak bisa tidur. Dia cuma bilang nih, ini bantal gue, pokoknya gue harus ada bantal ini karena ini bantal kesayangan gue. Adik saya bilang gitu. Bertahun-tahun lewat, cerita ini mengingatkan saya. Lex, itu anak-anakku. Di pandangan orang mungkin sampah. Di pandangan orang mungkin gak ada harganya. Bau iler gak ada artinya. Tapi buat saya berharga. Buat saya bantal itu berharga. Buat saya anak-anakku ini berharga. Dan pelukan kasih Bapa yang paling nyata ada di kayu salib. Bukan paku yang menahannya, kedua tangannya terbuka. Tapi cintanya yang besar yang menahannya ada di situ. Tangannya terbuka menandakan bahwa siapapun kita yang hari ini datang, berbuat kesalahan, takut Tuhan gak terima lagi, udah bikin pelanggaran, jatuh bangun dalam dosa. Hari ini mengingatkan, tangannya masih terbuka karena kasihnya seluas itu untuk menerima kita pulang hari ini. Salib adalah pelukan kasih Bapa yang paling besar. 2 Korintus 5 ayat 21 saya tutup. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang, malam ini merasa berantakan. Pelukannya masih tersedia. Bapak Ibu Saudara yang hari ini merasakan hancur, rusak, kayaknya gak ada yang satu pun bisa memperbaikinya. Saya kasih tahu, Tuhan jagonya memperbaiki yang rusak. Kita gak perlu datang bersih dulu untuk diterima. Tapi biarkan Dia dengan pelukannya membersihkan kita semua. Karena kasihnya bukan upah buat orang-orang yang berhasil. Tapi pelukan bagi orang yang menyerah mau kembali pulang menikmati kasihnya. Undangan ini ada bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Baik secara onsite maupun Bapak Ibu Saudara menyaksikan secara online. Apakah kita masih berusaha untuk layak dulu supaya Tuhan mengasihi kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan tahu kelemahan saya, tetap mau meluk saya beneran? Dan hari ini apakah kita mau berhenti berlari menjauh dari Dia dan kembali pada pelukannya yang menghangatkan, yang memulihkan, bahkan menguatkanmu untuk bisa melanjutkan hidupmu sampai akhirnya Dia datang. Saya coba Ibu saya bangkit berdiri. Mari kita sama-sama nyanyikan kebaikan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
Tuhan, aku berdoa hari ini bagi anak-anak-Mu yang datang dalam kehancuran mereka, dalam kegagalan kami sebagai anak-anak-Mu, dalam kelemahan kami sebagai murid-murid-Mu. Kami datang hari ini Tuhan, memenuhi panggilan-Mu pulang dalam pelukan-Mu. Kami capek lari jauh dari kasih-Mu, kami capek lari cari kasih di luar sana yang gak pernah memuaskan kami, yang ternyata membawa kami jauh daripada Tuhan, membawa kami jauh daripada rencana-Mu. Kami capek hari ini. Dengan kelelahan kami, dengan putus asa kami datang sama Tuhan yang menawarkan pelukan itu bagi setiap kami. Datanglah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan. Kelegaan itu yang kami tunggu-tunggu, yang kami nantikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami pulang menerima kelegaan itu dalam pelukan-Mu Tuhan. Kasih yang terus memeluk kami dalam kehancuran kami. Kasih yang terus memegang kami dalam kegagalan kami. Kasih yang terus menguatkan kami dalam kelemahan kami. Kami mohon ampun buat setiap kegagalan kami. Kami mohon ampun buat setiap kelemahan kami. Dan kami tahu pengampunan itu masih tersedia dan tangan-Mu masih terbuka bagi setiap kami. Dan aku berdoa bagi setiap umat-Mu yang hari ini hadir, bahkan menyaksikan secara online. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ada hati yang mau meresponi panggilannya Tuhan dalam hidup mereka. Ada hati yang kaki yang mau melangkah pulang dalam pelukan Tuhan yang gak akan pernah meninggalkan mereka. Dan ada hati yang penuh kesadaran bahwa Tuhan selalu menyediakan kasih-Nya bagiku dalam kegagalanku, dalam kelemahanku. Kasih Tuhanlah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bahkan kami gak sadar mungkin waktu kami jalani hidup kami dengan segalanya, yang kami rasa kami gak mampu melewatinya, ternyata kami mampu melewatinya karena kebaikan Tuhan. Dan aku berdoa buat setiap umat-Mu yang hari ini hadir dengan segala kehancuran mereka, bahkan dalam segala doa-doa mereka yang sedang mereka naikkan sama Tuhan. Bahkan mungkin dalam segala perasaan mereka yang mereka ngerasa gak layak hari ini datang sama Tuhan kembali. Hari ini lagi melangkahkan kaki untuk bilang, apakah Tuhan masih terimaku? Yes, kabar baik ini ada. Tuhan masih menerimamu karena Dia memang menunggumu untuk pulang kembali dalam pelukannya. Dan hari ini ada hati yang kembali fokusnya sama Tuhan. Hati yang kembali mengarahkan hatinya dan dirinya sama Tuhan, sama kasih Tuhan yang gak pernah habis. Kasih Tuhan yang gak ada batasnya dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa biarlah kasih itu, kasih Tuhan itulah yang menguatkan setiap umat-Mu yang ada. Keluar dari tempat ini, beres nonton ikutin 60 Minute Worship ini, ada kekuatan dalam kehidupan mereka, melanjutkan perjalanan kehidupan mereka, karena sadar ada kasih yang terus memegang hidup mereka, ada kasih yang terus ada bersama dengan mereka, bahkan ada kasih yang terus menguatkan kaki mereka melangkah dalam kehendak-Nya Tuhan. Kasih itu ada di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, gak ada satupun yang keluar dari tempat ini tanpa kesadaran ini. Tuhan bersama mereka, kasih-Nya tersedia untuk mereka. Dan sebentar yang mau pulang menerima berkat daripada Tuhan, kami angkat tangan kami. Kiranya diberkati Tuhan dalam setiap apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Di mana langkahmu berada, kau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahkan di titik rendah dan titik tinggimu, kau terus menyadari ada Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang maha tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam kasih setia-Nya, untuk kau bisa memberkati banyak orang, menunjukkan kasih itu dan meneruskannya bagi banyak orang, sehingga semua orang akan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan